Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasahbihi. La haula wa la quwwata illa billah. Hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita lanjutkan di bahasan tentang al-jinayah ala nafsi. Al-jinayah ala nafsi amdan, ya. Jadi al-jinayah kriminal, ya. Kejahatan atau kriminal terhadap jiwa seorang dengan sengaja. Nah, dalam subbahasan ini adalah bagian yang termasuk jinayah itu ala nafsi adalah al-qatlu, ya. Pembunuhan. Ya, pembunuhan adalah termasuk bagian adalah jinayah ala nafsi. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama, ta'riful qatl, definisi daripada pembunuhan. Pembunuhan, ya, apa pembunuhan dalam perspektif fikih jinayah, ya. Ta'riful qatli al-amdi, definisi pembunuhan yang sengaja, wa hukmi, dan hukumnya, hukum melakukan pembunuhan sengaja, warkan dan beberapa unsurnya. Pertama adalah ta'riful qatli. Apa sih yang dimaksud dengan al-qatlu, pembunuhan dalam fikih jinayah itu? Al-qatlu, lafaz al-qatlu, ya, lughatan menurut ahli bahasa ma'khudun minal fi'li qatala. Jadi diambil dari akar kata dari fi'il qatala, fi'il sulasi qatala. Ya. Qatala artinya membunuh. Yuqalu qataltuhu qatlan. Kotal tu aku membunuh dia, ya. Kotal dengan sungguh membunuh, ya. Ai azhaqtu ruhahu, artinya aku menghilangkan nyawanya. Azhaqtu ruhahu, aku menghilangkan rohahu akan rohnya. Bahwa qatilun, ya. Bahwa qatil. Qatil ini adalah maknanya maktul. Fa'ilun bimana maf'ul, ya. Qatilun adalah orang yang terbunuh, ya. Wal jam'u, jamaknya lafaz qatil itu adalah qatlah, ya. Ada dalam ayat itu mengatakan yang terkait dengan makna qatlah, ada dalam satu ayatul an, ya. Bil qatlah gitu. Zamannya qatlah itu adalah zamannya qatil. Qatilun qatlah. Ikut wazan fa'la, ya. Kemudian al-qatlu, apa pembunuhan dalam terminologi fikih jinayah? Dalam terminologi pidana Islam itu apa? Al-qatlu istilahan fi'lun, ya, sebuah tindakan. Jadi pembunuhan menurut istilah, menurut terminologi adalah fi'lun, sebuah tindakan minal ibadi yang dilakukan oleh sebagian hamba, sebagian orang. Ibad, abdun ibad, abdun hamba. Tazulu bi al-khaya, di mana tazulu menjadi hilang, bi dengan pembunuhan itu al-khaya itu kehidupan. Artinya dengan tindakan itu seorang menjadi mati, ya. Huwa, adapun al-qatlu al-fi'lu al-musbiku. Jadi membunuh itu adalah sebuah tindakan, sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan yang bisa menghilangkan kepada nyawa orang. Ai al-qatilu li nafsi, artinya yang bisa membunuh kepada jiwa orang. Itu makna pembunuhan dalam terminologi fikih jinayah. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia atau hamba Allah Ta'ala, di mana tindakan itu bisa menghilangkan kehidupan orang, itu namanya adalah pembunuhan. Walaihi, dan berdasarkan kepada terminologi itu, ya, bahwa al-qatlu adalah fi'lun minal ibad tazulu bil al-hayat, ya, atau fi'lul musiku, sebuah tindakan yang bisa menghilangkan nyawa orang. Fa'inna isakar ruh, sungguhnya menghilangkan ruh. Fa'inna isakar ruh, sungguhnya menghilangkan ruh. Tidak tamma, apabila sempurna bi ghairi fi'il ibadi, dengan
bukan tindakan daripada manusia, bighairi fi'lil ibadi, dengan selain perbuatan tindakan hamba atau selain tindakan manusia, fahuwa al-maut, itu dikatakan kematian. Jadi namanya kematian yang sebuah hilangnya nyawa manusia yang tanpa dilakukan oleh manusia, namanya kematian. Artinya apa? Matinya yang mematikan adalah bukan manusia, adalah malaikat berarti. Wal qatlul alamdu, adapun pembunuhannya sengaja. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja itu? Ta'amudul qatil adalah kesengajaan. Al qatil orang yang membunuh, ishaqu fil maqtul, untuk menghilangkan nyawa orang yang dibunuh. Disilahin dengan alat senjata, bisa aja silah itu macam-macam, bisa pedang, bisa pisau, disilahin dengan senjata, awima atau dengan sesuatu, atau awima atau dengan alat yajri yang berlaku majrau akan berlakunya silah. Jadi yajri majrau ini banyak sekali, bisa dengan menggunakan senjata tajam, kemudian pistol ya, atau alat lain yang bisa menghilangkan nyawa orang yang terbunuh. Berikutnya adalah ya, hukmul qatli, hukum daripada membunuh ya. Al-qatlu kabiratun minal kabair. Jadi membunuh itu adalah dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang mengandung unsur dosa besar. Kabiratun, kabirah jamaknya kabair, termasuk perbuatan dosa besar. Minal kabair ini termasuk bagian dari beberapa dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Wa huwa muharramun. Ada membunuh itu sebuah tindakan yang diharamkan, tindakan yang tidak diperbolehkan ya, secara hukum ya. Tidak akan Nabi hakim, kecuali memang membunuh itu adalah bukan karena hak ya. Kalau karena hak diperbolehkan ya. Artinya apa? Pembunuhan yang tidak berhak itu adalah pembunuhan yang tidak mempunyai dasar untuk melakukan pembunuhan pada orang itu ya. Kalau misalnya dia membunuh ya, tentunya hak dia adalah juga dibunuh. An-nafsu bin nafsi, wal aini bil aini, wal anfa bil anfi, wa juruh qisasnya. Wal ijma', adapun ijma' adalah sebuah sumber hukum yang menjadikan dasar dari sekian dalil hukum yang diakui al-muttafaq alaih adalah ijma' ya. Ijma' adalah ittifaqu mustahid hadir ummah, sebuah konsensus kesepakatan di antara para pakar ulama umat ini ya. Ala amrin minal umur, ala qadiyatin minal qadaya, dari beberapa permasalahan hukum ya, termasuk bahwa pembunuhan dengan membunuh orang itu adalah sesuatu hukum yang sudah disepakati di antara para ulama. Kalau pembuatnya itu bukan karena hak ya. Wal ijma' dan hukum ijma' munaqatun atau munaqitun ala dzalika i'timadan. Jadi dilaksanakan terhadap adanya bahwa membunuh itu adalah bagian daripada termasuk kategori dosa besar adalah berdasarkan kepada i'timadan, karena disandarkan alama pada hadis warta yang ada alama atas hukum-hukum atau dasar-dasar warta yang ada makhluk kita dalam Al-Quran wa sunnah dan sunnah min ayatin, dari beberapa ayat Al-Quran wa hadis dan beberapa hadis dalatin yang menunjukkan diwutukin secara jelas. Jadi dasar tentang hukuman daripada membunuh itu adalah berdasarkan kepada beberapa sumber hukum ya, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah ya. Diwutukin secara jelas ala hadal hukumnya, atas hukumnya. Hukum ini ada hukumnya masalah pembunuhan. Faminal kitab, di antara dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa orang yang telah Allah haramkan kecuali membunuh itu karena adanya hak yang harus dilakukan. Misalnya dia membunuh orang, ya harus dibunuh ya. Itu kalau kembali pada hukum pidana Islam. Kemudian Al-An'am ayat 151.
Itu adalah Al-An'am ayat 151. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala yang lain, surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan yang kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah murka kepadanya. Pokoknya ibadat murka Allah alaih kepada orang yang bunuh itu. Wal'anahu Allah berikan kutukan kepadanya. Wa'adalan Allah menyiapkan bagi orang yang bunuh itu adzaban alima, sebuah adzaban adima, sebuah siksa yang sangat besar. Wa nadruki ma hawatu al-ayah. Jadi kalau kita lihat di antara dua ayat ini secara eksplisit adalah memberikan sebuah penjelasan tentang sanksi terhadap orang yang membunuh jiwa orang, ya, yang menghabisi nyawa orang dengan tanpa adanya prosedur hukum, tanpa adanya sebab-sebab yang membolehkan orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Wanadru ataupun melihat atau mengkaji, ya, bima habatu al-ayat terhadap kandungan hukum yang dimuat dalam ayat ini, min ukubatin dari beberapa hukuman, ya, dari beberapa hukuman atau dari beberapa sanksi, al-qadil amdi atas pembunuhan yang sengaja, al-khuludu fi jahannama, di mana orang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain yang tanpa adanya hak dari itu adalah al-khuludu fi jahannam, adalah kekal di neraka jahanam. Jadi sanksinya adalah sanksi yang bersifat ukhrawi, bukan sanksi yang duniawi. Kalau memang ada namanya mahkamah syariah, ya, jadi negara yang menerapkan mahkamah syariah, maka orang yang melakukan seperti itu bisa dilaksanakan. Seperti termasuk di Saudi itu adalah negara yang melaksanakan mahkamah syariah. Di Indonesia ada di daerah yang mendapatkan otonomi khusus seperti di Aceh. Jadi ada namanya mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah tidak seluruh perangkat daripada pidana Islam bisa dilaksanakan di sana. Ada beberapa Qanun Aceh yang menerapkan sebagian daripada hukum pidana Islam, tapi tidak semuanya. Ya. Itu adalah sebagai konsumsi terhadap tuntutan GAM, ya. Jadi pemerintah memberikan semacam negosiasi dengan diberlakukannya namanya undang-undang otonomi khusus, ya, otsus, ya. Nah, dengan memberlakukan beberapa bagian daripada hukum Islam, termasuk dalam sebagian daripada diwujudkannya atau adanya lembaga namanya mahkamah syariah, ya. Tapi tidak seluruh. Jadi sanksinya adalah bersifat ukhrawi, ya. Sanksinya adalah bersifat ukhrawi, ya. Yang kedua adalah sanksinya adalah al-khulud fi jahannam, wal ghadabu, dan mendapatkan murka dari Allah, wal la'natu, yang ketiga adalah mendapatkan kutukan, ya, wal adabul adzim, dan mendapatkan siksa yang sangat agung, sangat besar, ya. Yudriku akan memperoleh adma jarimatil qatl, akan besarnya kejahatan dari para membunuh tadi itu. Jadi wa yudriku mada hurmati, dan akan memperoleh atau menemukan sejauh mana kemuliaan, ya, hurmatihi, akan haramnya untuk melakukan pembunuhan tadi itu. Wa yudriku ahamiyatan nafsil basarih bisa salah, dan begitu dan akan menemukan tentang betapa pentingnya menjaga jiwa manusia, ya, menjaga nyawa orang atau jiwa manusia dalam hukum Islam. Artinya bahwa Islam itu adalah melindungi daripada hak asasi manusia, hak untuk hidup, ya. Jadi la jarimata wala qisas illa binnas, itu ada sebuah belum lapaina, itu dalam hukum pidana, dalam hukum bahasa Belandanya.
la jari mata wala kisoso illa bin nas ya. Illa bima warada fin nas ya. Atau an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal jurha kisos ya. Wal khalal alladhi yadukku ya. Khalal ya. Alladhi yadukku bunyanal mustama ya. Dan beberapa celah yang bisa menghancurkan bangunan masyarakat. Jadi ketika orang bebas membunuh seperti saat sekarang ini ya, nyawa orang itu kadang-kadang lebih murah daripada nyawa sepeda motor ketika orang melakukan pembegalan, perampokan di beberapa tempat ya. Orang diambil HP-nya karena dibunuh ya. Jadi seakan-akan nyawa manusia itu lebih murah daripada harganya seekor kambing ya, atau seekor ayam. Jadi sudah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya. Crime ya, kejahatan yang luar biasa yang sebenarnya sudah mencapai pada tahapan extraordinary ya, karena itu sudah meresahkan pada masyarakat ya. Pada yaduku bunyanal mujtama yang bisa menghancurkan, meluluhlantakkan dari bangunan masyarakat ya, karena masyarakat itu menginginkan hidup yang damai, nyaman ya. Ketika ada kejahatan yang merajalela, perampokan yang merajalela ya, itu masyarakat menjadi cemas ya. Wa yuzalzilu arkanahu, dan bisa menggoncangkan sendi-sendi daripada masyarakat. Wa yuzalzilu arkanahu, dan akan menghancurkan, menggoyahkan daripada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hina ma ya'tadi al-insan, di mana ketika manusia melakukan penyerangan ya, bila dengan pembunuhan ala akhihi al-insan, atas saudaranya manusia, ini sama-sama manusia ya. Sehingga seakan-akan berlaku hukum rimba ya, seakan-akan berlaku hukum rimba. Hukumnya ada, tapi praktek pelaksanaan di lapangan adalah masih sangat utopia, sangat menjadi khayalan ya. Karena fungsi hukum adalah dalam rangka mengatur tata kehidupan di masyarakat ya. Oleh karena itu Allah mengatakan min azli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fil ardh fa kana ma qatala nafsan jami'a. Ini adalah ayat yang luar biasa itu. Oleh karena itulah maka Allah wajibkan kepada Bani Israel annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Di sini Allah menyebutkan ada sebuah etnis namanya Bani Israel. Dalam sejarah bahwa hampir seluruh nabi itu adalah berasal dari Israel. Karena Bani Israel yasusum albiya. Jadi hampir seluruh nabi itu berasal dari keturunan Bani Israel. Ya, sebuah etnis ya yang banyak melahirkan Allah daripada keturunan para nabi. Ya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin, artinya barang siapa membunuh jiwa orang bi ghairi nafsin, artinya bukan tanpa adanya kesalahan misalnya. Tanpa adanya hak untuk dibunuh. Au fasadin fil ardh, atau membuat kerusakan di muka bumi ini, membuat kegaduhan, membuat ketidaknyamanan, membuat kekacauan ya. Maka nama qatalan nas jami'a. Seakan-akan orang membunuh satu jiwa adalah sama dengan membunuh manusia sealam raya ini. Ini artinya betapa berharganya nyawa manusia dalam pandangan Islam. Ya. Karena yang berhak mencabut nyawa hanyalah Allah melalui malaikatnya. Manusia tidak punya hak kecuali karena dia berhak untuk dicabut nyawa atau dibunuh ya. Jadi adanya supremasi hukum ya, ada penegakan hukum, law enforcement itu menjadi penting ya. Equity before the law, adanya kesamaan di muka hukum. Wa minal hadis ya. Yang kedua dasarnya adalah hadis. Hadis sebagai sumber hukum ya. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan hadis dengan sunnah. Di antara sumber hadis adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam bima yarwi. Ini adalah termasuk hadis qudsi. Ya. Oh, bukan hadis qudsi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bima yarwihi Abu Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau hadis qudsi adalah bima yarwi an rabbih. Qala ta'ala bima yarwihi, ada karena begitu.
Hal ini adalah hadis Nabawi. Fima yarwi atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul mengatakan, istanibu asab al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian semuanya 7 hal yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak tata kehidupan manusia. Satu adalah asyirku billah. Jadi menyekutukan Allah. Jadi syirik ada macam-macam, ada syirik aqidi, ada syirkun fil aqidah, ada syirkun fil fi'li. Ya. Ada syirik dalam bentuk perbuatan, ada syirik dalam bentuk keyakinan atau teologi. Ya. Orang yang mewujudkan Allah Ta'ala. Ya Allah, manusia menyekutukan Allah dengan yang lain. Makanya di dalam ayat lain dikatakan innallaha la yusyriku bihi. Sebuah dosa yang tidak akan ada ampunan dari Allah Ta'ala adalah dosa syirik. Dosa sebesar apapun di dalam hukum Islam itu masih bisa dimaafkan. Ya, kecuali dosa syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dosa yang enggak dapat ampun dari Allah Ta'ala adalah syirik. Ya. Maka di dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan bahwa innallaha yaqbalu ta'at 'abdihi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya selama rohnya belum ada di tenggorokannya. Ya. Jadi masih bisa pintu taubat terbuka. Tapi kalau sudah rohnya berada di tenggorokan, artinya sudah detik-detik akhir ya, maka taubat akan tertutup ya. Tentunya bahwa Allah akan memberikan ruang untuk menerima taubat hambanya itu dengan beberapa ketentuan. Ya. Ada 4 poin yang harus dipenuhi ketika orang bertobat. Taubatan nasuh. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi taubatan nasuh. Itu ya ayyuhan nasu tubu ilallahi jami'an. Ya, ada ayat itu. Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah secara keseluruhan. Jadi tobat harus totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Tobat yang sebenarnya. Ada 4 unsur itu. Harus menyesali, ya, kamu tidak akan mengulangi, punya kemauan yang kuat, ya, terhadap tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Itu ada antara unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jadi asyirku billah wasihir. Jadi sihir. Jadi sihir itu ya mensihir orang. Nah, sihir itu di dalam agama juga ada. Rasulullah sendiri pun juga pernah disihir. Turunlah ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu. Rasulullah ketika pernah disihir oleh seorang Yahudi. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa orang, nyawa orang, alladzi haramallahu, Allah haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan atas hak, ya, hak yang memang mereka harus dibunuh. Wa aklur riba, ya. Dan memakan barang riba. Ya. Riba itu juga ada macam-macamnya. Ada riba nasi'ah, riba fadli ya. Bahkan bagaimana dengan adanya perbankan yang bukan perbankan syariah itu? Ya. Memang itu dijadikan perdebatan di dalam istiadat para ulama ya, tentang masalah riba atau bunga. Ya. Riba itu artinya tambahan. Ya. Dalam perbankan konvensional memang ada bunga. Nah, ada yang mengatakan bahwa bunga bank di bank konvensional hukumnya, ada yang Fatwa MUI mengatakan haram tahun 2005. Ya, ada yang mengatakan beberapa kajian Baksul Masail dalam lembaga kajian hukum itu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan syubhat ya. Kenapa? Karena memang tidak seluruhnya perbankan syariah itu ada di seluruh Indonesia. Ya. Di seluruh Indonesia belum bisa melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, ya, terbatas pada dan masih dalam bilik yang kecil. Ya. Yang kedua, alasan-alasan dikatakan karena ayat yang bicara tentang riba itu adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Jadi riba yang diharamkan adalah riba dalam bentuk yang eksploitatif. Jadi sifatnya adalah mencekik ya. Itu aklu riba. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan al halal bainun wal haram bainun wa ma bainahum mustabihat. Nah, kalau memungkinkan untuk menjauhi. Ya. Berikutnya adalah aklu bal yatim, memakan harta anak yatim. Ya. Banyak orang mengelola lembaga yatim ya, yatim. Menjadi anak yatim, orang makan itu adalah termasuk kategori
termasuk perbuatan dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, ya, dan meninggalkan melarikan diri yaumaz zahfi ketika terjadinya pertempuran. Jadi ketika terjadinya pertemuan di antara serdadu, ya, antara muslim dan non muslim, ya, muslim dan kafir, kemudian dia melarikan diri. Jadi tawalli yaumaz zahfi itu melarikan diri dari peperangan, ya. Waqat selalu wafila, dan menuduh perempuan baik-baik, ya, perempuan yang menjaga diri, perempuan yang punya integritas, ya. Sekarang banyak orang di beberapa media itu, ya, di hotshot, di KIS, ya, di beberapa TV, stasiun televisi itu, orang sering menyebarkan infotainment. Maka di dalam putusan Baksul Masel di PBNU itu disebutkan bahwa tayangan infotainment yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan berita-berita yang tidak valid, ya, itu diharamkan. Apalagi tuduhan terhadap selingkuh misalnya, itu kan menjadikan tafsir yang beda-beda, ya. Apa selingkuh itu? Ini rumah tangga. Karena memang bahwa masalah rumah tangga itu sesuatu yang harus dilindungi. Man satara musliman satara wa yaumil qiyamah. Karena siapa yang menutupi aib seseorang, ya, maka Allah besok nanti akan menutupi di yaumil qiyamah. Jadi persoalan privasi itu sangat dijaga oleh agama. Jadi 7 hal termasuk dosa besar, ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam bil hadis alladhi yarwihi Masruq an Abdillah. Hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Masruq dari bersumber dari Abdillah, la yakillu, tidak halal. Nah, tidak halal artinya apa? Artinya haram. Namun beriin dari seorang muslimin yang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bidasalasin. Jadi tidak halal bagi darah seorang muslim, yashhadu, mereka menyaksikan an la ilaha illallah dan tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku sebagai utusan Allah, illa bisa salasin, kecuali dengan 3 hal. Asaibuz zani, seorang janda yang melakukan hubungan zina, ya. Jadi kalau orang janda melakukan zina, ya, diranjam dan diasingkan itu. Bernafsu nafsi, dan orang yang membunuh jiwa orang lain, ya. Fatariku lidinihi al-farigul jamaah, orang yang keluar meninggalkan agama, yang keluar dari komunitas dan dari kelompoknya, dari jamaahnya. Jadi bahwa orang yang membaca syahadat, bagaimana kan di Indonesia dan Islam KTP dan segalanya. Jadi ada sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Laksanakan sholat jenazah orang yang pernah membaca la ilaha illallah. Minimal orang pernah nikah di KUA, mungkin pernah baca syahadat. Nah, kemudian banyak di Indonesia ini adalah Muslim KTP, Islam KTP, yang ngaku Islam, sholatnya hanya apa? Hanya Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Memang di dalam kitab-kitab itu ada yang kalau meninggalkan sholat karena takasulan, ya, itu dikatakan mukmin al-asi, ya. Kalau dia memang ingkar, ya itu termasuk orang yang halal dibunuh darahnya, yang tidak mengakui, ya, misalnya ada ingkar dengan wajibnya sholat, itu beda lagi. Kalau kata takasulan itu adalah dikatakan al-mu'min al-asi, yang di dalam teologi ahlu sunnah dengan khawarij beda, ya. Orang yang meninggalkan, yang ingkar itu adalah halal darahnya kalau dalam khawarij, ya. Dalam kelompok khawarij, ya. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Jadi sebenarnya perbedaan antara Islam dan muslim dan non muslim itu adalah meninggalkan sholat. Hakikatnya orang yang tidak sholat itu adalah meninggalkan sholat. Sebenarnya orangnya kafir secara hakiki, karena dia telah meruntuhkan daripada pilar agama. Sebuah fondasi agama yang sangat vital adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Tapi secara yuridis, secara hukum syar'i, selama orang itu membaca, yakin kepada Allah,
pernah baca syahadat ya, maka dia mendapatkan hakul isma, hak perlindungan secara hukum. Ya. Kemudian Waqalu sallallahu alaihi wasallam hadis Masruq, dan perkataan Nabi dalam hadis riwayat Masruq, alhamdulillah la tuqtalu nafsun dulman, ya. Tidak boleh dibunuh jiwa seorang dulman dengan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, ya. Ya, kesalahan ya. Jadi zalim itu namanya adil. Jadi zalim di sini adalah bisa saja kesewenang-wenangan, ketidakadilan, bukan karena haknya. Ya, akibat kebencian, akibat dendam, ya, akibat permusuhan dia dibunuh dengan tanpa adanya hak ya. Inilah karena ala ibni Adam, kecuali dia punya hak terhadap anak manusia, punya kesalahan orang membunuh orang lain. Al awwali ya, kecuali dia atas ibni Adam, anak Adam, yaitu apa? Qabil ya, Habil atau Qabil itu. Al-awali sama kiflun, menanggung min damya, dari darahnya, maksud tadi itu ya, karena orang itu, karena ibnu Adam anak manusia, anaknya Adam itu awwaluman sannal qatlah, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, di mana membunuhnya tanpa adanya sebab, tanpa ada kesalahan, maka orang yang membunuh itu maka dia mendapatkan transfer ke kiriman dosa dari orang yang membunuh juga orang yang tanpa adanya sebab itu. Waqad dzakara sahibu Mughni al-Muhtaj. Waqad dzakara telah menyebutkan, menerangkan sahibu Mughni al-Muhtaj, orang yang punya kitab Mughni Muhtaj. Mughni Muhtaj itu adalah Asy-Syarbini, Imam Asy-Syarbini. Ya. Annal qatla, ya, bahwa pembunuhan tak tarihi bisa mengena ya. Al-ahkamu taklifi al-khamsah. Jadi hukum yang membunuh itu bisa mempunyai hukum 5. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah ya. Bisa makruh, bisa boleh ya. Bergantung pada ilatnya. Oleh karena dia menyatakan al-qatlul wajib, hukum membunuh itu wajib. Mislu qatlil murtadi di dalam yatub. Contohnya adalah membunuh orang-orang yang murtad. Murtad artinya keluar dari Islam, itu namanya murtad. Sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, maka pertama kali tugas yang diemban oleh Abu Bakar adalah membunuh orang-orang murtad. Ya. Berbeda dengan pernyataan orang Syiah yang sangat ekstrim, ya. Karena kebencian kepada para sahabat disebutkan dalam kitab Al-Kahfi kalangan Al-Kulaini itu bahwa ashab Rasul itu seluruh sahabat Rasulullah itu adalah semuanya murtad. Illa salah satu mengatakan illa salah satu mengatakan illa arba. Amr bin Yasir, Abdullah Sa'ad-Wali, dan Abi Dzar Al-Ghifari. Ada yang begitu. Itu adalah doktrin yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Sunnah adalah sahabat itu sangat luar biasa. Ashabi kan nujum biain tadau. Ya. Rasulullah telah memberikan sebuah apresiasi kepada sahabat yang luar biasa. Khairul quruni qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum. Yang kedua adalah al-qatlul haram, pembunuhan yang diharamkan. Ya. Apa pembunuhan diharamkan itu? Mislu qatli maksumi dami ghairi haq. Jadi seperti contohnya membunuh orang yang terjaga di darahnya dengan tanpa adanya. Artinya apa? Orang yang tidak pernah melakukan kejahatan pada orang lain tidak boleh dibunuh. Ya. Yang ketiga adalah qatlul makruh, ya. Itu adalah pembunuhan yang dimakruhkan. Mislu qatlil mujahidi qaribahu, sebagaimana membunuh orang yang berjihad qaribahu al-kafir, ya, akan membunuh kerabatnya yang kafir. Ya. Di dalam yasubballah wa rasulah, apabila tidak mencaci ya, Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah al-qatlul mandub, ya, pembunuhan yang dianjurkan. Ya, mislu qatlil mujahidi al-qaribahu, seperti membunuhnya seorang mujahid akan kerabatnya yang non muslim. Tidak sababullah wa rasulah, apabila dia mencela, menghina kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat adalah yang
Kelima adalah al-qatlul mubah, jadi pembunuhan yang diperbolehkan. Ya, pembunuhan yang diperbolehkan itu apa? Mislu qatlil muqtasi minhu, yaitu adalah menghukum atau membunuh, mengambil balas, mengambil kisos dari orang yang membunuh itu. Wal qatlu difa'an 'alin nafsi, dan membunuh karena membela kepada diri, ya, kepada jiwa seorang. Jadi namanya difa' al-nafs, pembelaan diri. Pembelaan diri itu diperbolehkan. Nah, kalau dia terancam dirinya, maka dia boleh melakukan membunuh pada orang lain untuk menyelamatkan jiwanya. Itu termasuk bagian dari konstitusi syariah. Maka Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, "Man qutila duna nafsi fa huwa syahid." Barang siapa yang dibunuh karena membunuh, ya, karena membela jiwanya, ya, dia syahid, ya. Ya. Jadi pembelaan terhadap diri itu adalah hal yang dianjurkan oleh syariat. Man qutila duna irdi fa huwa syahid. Barang siapa yang membunuh karena membela harga diri, maka bagian daripada hadis syahid, ya. Wa man qutila duna mali fa huwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya, syahid. Wa man qutila duna irdi fa huwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela nama baik, harga diri, itu termasuk bagian dari mati syahid. Namanya al-qatlu difa'an 'anin nafs, membela harga diri, ya. Ya, misalnya polisi seringkali terjadi ketika dia melakukan penyergapan kepada bandar narkoba, kepada orang yang merampok dan segalanya, ya, itu boleh polisi melakukan penembakan kalau dia jiwanya terancam. Namanya difa' 'anin nafs, itu dilindungi undang-undang itu. Difa' 'anin nafs, membela diri, ya. Daripada dia terbunuh, boleh dia melakukan penembakan pada orang lain. Berikutnya adalah arkanul qatli al-amdi, unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja, ya. Unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja. Arkanul qatli al-amdi, unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga. Satu, ayatul maktul adamiyan hayyan. Jadi orang yang dibunuh itu adalah adamiyan, artinya manusia yang hidup, ya. Maksumat dami, yang terlindungi darahnya. Artinya jangan ada dia darah yang mengalir dengan sia-sia, ya. Harus jelas, ya, alasan-alasan pembunuhannya. Kenapa dia dibunuh? Salahnya apa? Pelanggaran apa? Ya. Yang kedua, yakun al-qatlu natijan an fil jani, bahwa pembunuhan itu adalah hasil atau sebab dari tindakan orang yang melakukan kejahatan. Ya. Yang ketiga adalah ayakun al-qatilu isaqorofil maktul. Ayak sudah, ya, al-qatil. Jadi orang yang bunuh itu bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang yang terbunuh. Itu adalah komponen atau unsur rukun daripada sebuah pembunuhan. Penjelasannya berikut, ya, adalah pertama adalah ayakun al-maktul adamiyan hayyan maksuman dami. Jadi orang yang terbunuh itu adalah manusia. Adamiyan artinya manusia. Hayyan yang masih hidup, ya. Maksuman dami yang terlindungi darahnya. Artinya jangan sampai mati sia-sia, ya. Kalau yang dibunuh adalah manusia, ya. Yang manusia yang memang terlindungi. Kalau nggak terlindungi, ya boleh aja dibunuh, ya. Binaan ala hada syarti, berdasarkan kepada syarat ini, la yu'atu, tidak dianggap, ya, tidak dikategorikan, tidak dihitung, tidak dikatakan al-iqtidau, melakukan semacam kejahatan, penyerangan, ya, al-khayawani kepada hewan, ya. Bil qatli, dengan membunuh, bil qatl amdi, termasuk membunuh dengan sengaja. Wa kana fi adiman, sekalipun di dalam membunuh kepada hewan tadi itu, melakukan penyerangan terhadap hewan itu adalah mempunyai adiman, ya, ada semacam tanggung jawab, ya. Adiman untuk mengganti, ya. Ada jaminan untuk mengganti terhadap apa yang dilakukan, ya. Mengganti, misalnya mengganti dengan senilai daripada hewan yang dibunuh bagi orang yang memilikinya, misalnya, ya, namanya adiman.
ada jaminan untuk mengganti terhadap apa yang tindakan yang ia lakukan. Kamala yu'atu al-i'tida' alal mayyit, sebagaimana tidak dianggap tidak dikategorikan sebagai sebuah apa i'tida', ya, sebuah bentuk penyerangan, ya. Alal mayyit pada orang yang telah meninggal, bikiri qatilin atas tindakan orang yang bunuh, minal qatil amri dari pembunuhan yang sengaja, ya. Wa in kana al-fa'il istaqimu wa ta'ziriyan, sekalipun orang yang melakukan tadi itu adalah berhak untuk mendapatkan sanksi yang bersifat hukum ta'zir, ya. Jadi ta'zir itu adalah sebuah sanksi hukum yang memang tidak berdasarkan kepada nas, ya. Bukan uqubatun muqaddar, tapi uqubatun ghairu muqaddar, sebuah sanksi yang besar kecilnya bukan berdasarkan pada nas, tapi adalah berdasarkan kepada keputusan dari hakim, ya. Namanya ta'zir, ya. Sanksi yang bersifat mendidik. Intihakihi, karena mencemarkannya atau merusak atau mencemarkan, ya, melanggar, ya. Karena melanggarnya orang itu hurmat akan kemuliaan manusia. Ini hurmat akan kemuliaan orang, ya. Lain wa kadzalika, dan demikian juga bahwa lailatu idat ala janin, ya, dianggap sebuah kejahatan, ya, ala janin atas embrio. Jadi janin itu adalah embrio yang ada di perut daripada ibu, minal qatil al-amdi, dari pembunuhan yang sengaja, al mujibil qisas, yang mengharuskan adanya hukuman qisas. Jadi namanya aborsi. Aborsi juga termasuk tindakan kejahatan, tapi tidak diberi sanksi, namanya pembunuhan dengan hukuman dengan bukan dikategorikan sebagai al-i'tida' dikategorikan sebagai pembunuhan yang dimasukkan adalah namanya i'tida' al-janin, kejahatan terhadap embrio, ya, aborsi, ya. Ada ancaman sanksi tersendiri dalam KUHP, ya. La yu'addu al-i'tida' al-janin, ya, minal qatil amdi al-mujibil qisas. Jadi bukan bagian dari pembunuhan dengan sengaja yang mewajibkan adanya hukuman qisas, ya. Jadi aborsi itu bukan termasuk bagian pembunuhan yang mempunyai sanksi adanya hukuman qisas. Li'annahu i'tida'un ala ma huwa nafsun min wajhin duna wajhin. Karena memang bahwa aborsi itu adalah sebuah bentuk kejahatan, ya, di mana kejahatan itu tidak memenuhi unsur-unsur daripada pembunuhan dengan sengaja, ya. Ya. Bahwa al-janin nafsun min wajhin, dia. Jadi bahwa embrio itu adalah memenuhi unsur, ya, satu sisi, ya, karena dia adalah juga anak manusia. Yang kedua, walaysa nafsan min wajhin, tapi sisi lain bahwa aborsi itu adalah tidak memenuhi unsur yang lain, ya. Karena apa? Karena aborsi itu adalah belum terpisah dari ibunya, ya. Wabil i'tida' alaihi, ya, dan melakukan kejahatan kepada janin itu, wa isqatihi, dan melakukan penguburan, wurrah, ya, masuk wurrah. Jadi maka tidak bisa dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja. Jadi artinya apa? Unsur-unsur, tiga unsur itu belum terpenuhi, ya, karena janin adalah berada di rahim daripada ibunya, ya, belum terbesar dari ibunya. Wa ma syartul ismati, adapun syarat adanya terlindunginya, ada namanya hakul isma. Hakul isma itu adalah hak terlindungi. Setiap warga negara mempunyai hakul isma. Negara wajib memberikan perlindungan sebagaimana diamanatkan, ya, di dalam undang-undang, hak-hak yang dimiliki oleh warga negara di dalam pasal misalnya 33 atau dalam pembukaan itu, melindungi segala rakyat Indonesia dan seluruh permainannya itu, ya, itu adalah hak yang diperoleh oleh warga negara di dalam pembukaan undang-undang dasar itu. Nah, itu namanya hakul isma, syarat untuk dapatkan perlindungan dari sebuah negara, ya. Wa masatul isma, diharapkan salah terlindungi perlindungan daripada hak tadi itu sebagai warga negara,
Fanial kisah sekarang sungguhnya kisah itu syariah, disyariatkannya, diberlakukannya kisah tadi itu, hifdhitima akan menjaga darah, al-maksumati yang terlindungi. Jadi agar darah tidak tercecer dengan sia-sia. Setetes darah pun juga punya nilai dalam hukum Islam. Wal ismati al-masruta tidak hanya perlindungan yang disyaratkan. Ya. Wahya al-ismatul mu'abbadah, yaitu adalah adanya perlindungan yang sifatnya permanen. Wabihadal qaid dengan batasan ini, yukhraju al-harbiyu al-mustanman. Maka dikecualikanlah namanya kafir harbi al-mustaman. Jadi kafir harbi itu adalah kafir mereka orang yang non-muslim ditinggal di sebuah negara Islam, tapi mendapat perlindungan karena mereka memenuhi memenuhi persyaratan kesepakatan aturan hukum yang disepakati oleh mereka, bayar pajak, tidak akan buat ona dan segalanya. Wakotatan yang sebenarnya ada temporer. Walian kismani dami dalam karena sungguhnya dalam perlindungan darahnya itu syubhatun ibahah, ada kekaburan antara diperbolehkannya. Wal audati ila dari harbi, itu kembali lagi ke negara musuh. Ya, ada namanya Darussalam, Darul Islam, dan Darul Harbi. Darul Harbi adalah negara konflik. Ya. Darul Islam adalah negara yang tidak ada konflik. Indonesia itu masuk Darul Islam dalam keputusan di dalam maksud masail. Pada itu satu maka tidak diakan hukum qisas kalau tidak orang yang membunuhnya. Kemudian wahyu projudan dikeluarkan al-murtad orang yang murtad. Ya. Wahyu projudan dikeluarkan al-murtad orang yang murtad di anar ridata. Karena murtad itu adalah muzilatul isma. Jadi orang keluar dari Islam itu adalah menghilangkan kekebalannya. Jadi hakul isma ini hak kekebalan yang diberikan oleh negara kepada warganya. Buktinya apa? Abu Bakar As-Siddiq ketika baru dilantik menjadi khalifah, maka pertama kali langkah dilakukan adalah melakukan apa? Pembunuhan kepada orang-orang yang murtad. Ya. Jika ketika orang murtad, maka hakul ismanya menjadi hilang. Maka dari kayu kroju al-bagi, ya, dikeluarkanlah orang yang bagi, melakukan orang bukot, lakukan melawan pemerintah secara yang sah itu. Lagi soal qatili, maka tidak ada kisah bagi orang yang membunuhnya. Bukot itu orang yang menentang kepada negara yang dicur, ya, de facto dan dicur. Menentang itu tidak ada kisahnya, ya. Wali suatu adapun ismah tazulu menjadi hilang ismah alal bukoti bagi orang yang melakukan makar. Ya. Bukot itu melakukan perlawanan kepada negara. Istilahnya sekarang namanya makar. Mujaradil baqi, ya. Tapi qaulin lil Hanafiyah dibagi menurut dalam sebuah pendapat ulama fuqaha Hanafiyah rajjahu yang menguatkan pada pendapat Shahihul Hidayah itu orang yang punya kitab Al-Hidayah. Al-Hidayah adalah salah satu referensi dalam mazhab Hanafi. Walidzalika kaum yastafiduna kita mereka berang untuk dibunuh di mujarradi hakim, hanya sekedar mereka melakukan penyerangan atau makar, ya. Pada suatu aturan disyaratkan mubataratum untuk segera birkat tidak akan melakukan pembunuhan kepada mereka. Baik nama tazulu diantaranya suatu saat tazul akan hilang alih suatu dengan negara tadi itu alal bugadi bagi orang-orang yang melakukan makar tadi. Indal Hanafiyati menurut buku Hanafiyah wa qaulin dan dalam sebuah pendapat wal Malikiyah wa Syafi'i wal Hanafilah. Tidak badaru bil kita apa mereka segera melakukan peperangan, ya. Watahaqqaqo dan menjadi nyata al-ismatu hak pelindungan tadi itu, hak pelindungan warga itu indal Hanafiyati menurut ulama fuqaha Hanafiyah bil qamati mereka adalah berdomisili di Darussalam, di negara salam, negara Islam, negara Islam, ya. Nah persoalannya apakah Indonesia ini negara Pancasila, apakah itu juga dikatakan negara Darul Islam, ya. Dalam muktamar NU yang keberapa itu disebutkan bahwa Indonesia adalah termasuk Darul Islam. Jadi negara Islam itu banyak terminologinya. Apakah yang dimaksud dengan negara Islam? Ada beberapa aliran. Ada mengatakan negara Islam adalah satu negara yang memang mayoritasnya penduduk Islam, penduduk Muslim. Yang kedua, negara Islam adalah negara yang melaksanakan, mempraktekkan, mengadopsi sebagian aturan-aturan kenegaraan itu
dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan pada hukum Islam. Nah, yang ketiga seperti di Indonesia misalnya, Indonesia bisa dikatakan negara Islam karena juga pertama adalah mayoritasnya mayoritasnya adalah orang Muslim, yang kedua adalah banyak beberapa aturan-aturan syariat Islam yang diadopsi sebagai aturan-aturan di dalam undang-undang negara. Contohnya apa? Undang-undang masalah haji misalnya, undang-undang zakat, undang-undang perbankan syariah, undang-undang peradilan agama misalnya, undang-undang perkawinan dari bagian daripada hukum Islam, ya, bisa memenuhi kriteria sebagai negara Islam. Itu dalam beberapa penjelasan para pakar tentang terminologi di negara Islam. Di sini katakan ulama Hanafi mengatakan bahwa hakul isma itu ada dalam pandangan fuqaha Hanafi adalah salah satu di antaranya adalah mereka berdomisili di negara Islam. Di Darussalam, di negara Islam ya. Haitsu asmalu al-muslim wa dini. Di mana di negara Islam itu adalah hidup di sana ada beberapa unsur ya. Orang Muslim, orang kafir dhimmi, wala taslim. Malu al-muslim al-mukim tidak ada harbi. Dan tidak memuat seorang muslim yang berdomisili di negara konflik dalam harbi negara perang. Kemudian fa'amal isma. Adapun hak perlindungan tidak jumhur fuqaha menurut mayoritas para fuqaha, fa inna tatahaqqaqu bil islami wal jizyah wa aqdil aman. Jadi menurut jumhur ulama bahwa seseorang mendapatkan hakul isma, hak perlindungan sebagai warga negara yang diakui undang-undang, menurut jumhur fuqaha adalah akan bisa direalisasikan ya, akan bisa dipraktekkan ya hakul isma perlindungan warga negara itu dengan catatan satu adalah dia sebagai seorang beragama Islam, yang kedua adalah membayar pajak ya. Wa aqdul aman, dia mengalahkan perjanjian untuk membuat kedamaian dan melakukan ona dilarang memberontakan ya. Fal muslim maksumud dami, seorang yang muslim dia terlindungi darahnya. Haitsuma halla wartahala, di mana saja dia tinggal atau melakukan perjalanan. Wa ala qatihi, dan bagi orang yang bunuh orang muslim itu amdan dengan saja al-qisas, tidak ada berhak mendapatkan hukuman qisas, bukannya setimpal. Wal muqimu fi daril Islam, ada orang yang bertempat tinggal di negara Islam bi ahdi dhimmah, dengan perjanjian ya. Dhimmah, jadi dhimmah itu perjanjian di mana orang menjadi seorang kafir dhimmi dengan catatan beberapa persyaratan ya. Maksud dami itu jika mendapatkan perlindungan darahnya tidak boleh dibunuh ya. Amma waktu disemati pada waktunya terlindungi tadi itu hakul isma fa waktul fi'li, jadi waktu terjadinya, waktu dilaksanakan tadi itu indah bi hanifata wa alaihi la urama muslimun. Oleh karena itulah berdasarkan pada dasar ini laurama jikalau memanah muslimun, seorang musliman orang yang Islam lain, fartadda ya, maka keluarlah almarmi yang panah tadi itu, summa aswabahu al-sahma, kemudian mengena pada orang Islam tadi itu as-sahma, anak panah, wa murtadun, sedangkan orang itu menjadi murtad ya. Pamata, maka orang itu muslim itu menjadi murtad ya. Fa'alar romi bagi orang yang memanah, dia itu adalah mendapatkan hukuman diat ya. Tatahamalu al akhirat, itu yang menjadi tanggungan orang yang melakukan pembunuhan ya. In kana ra'yu khata'an, kalau memanah itu adalah karena kesalahan. Watajibu, dan wajib ya. Dia tadi itu fimal janni, yang bersumber dari uang orang yang melakukan kriminal, orang yang melakukan kejahatan. Jika narayu amdan, apabila memanahnya adalah ada unsur kesengajaan. Karena yang bagi ajib bagi sosu fil amdi, dan selayaknya bahwa diharuskan untuk melaksanakan qisas bagi yang pembunuhan sengaja. Illa ana usaqata li syubhati, kecuali kalau memang kecuali kalau memang sesuatu jatuh karena ada unsur syubhat ya, ketidakjelasan ya. Bahwa jabat dia itu karena memang syubhat, maka hukuman dia menjadi gugur ya.
Wajibun dari Abi Hanifah, adapun alasan ya pemikiran daripada Abu Hanifah, anna di mana sungguhnya ad-diman jadi jaminan artinya menanggung ya, memberikan jaminan atau penanggungan inna wajibu bil qatli, bahwa ada jaminan itu wajib bagi orang karena faktor membunuh wal fi'li ya, dan adanya tindakan inna yasuru qatlan, bahwa itu dikategorikan sebagai sebuah bentuk pembunuhan bifayatil hayati, dengan hilangnya ya adanya kehidupan, wala ismatil maqtul wa qafadi, dan tidak adanya perlindungan ya bagi orang yang terbunuh karena waktu hilangnya daripada kehidupan itu. Pada marjam sahih badiyah sahih al-badai, itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh orang yang punya kitab al-badai Imam al-Kasani. Wama indal sahibain, ada menurut pendapat dua murid Imam Abu Hanifah maku Sulaiman As-Syaibani, pada saya maka tidak ada hukuman tidak ada hukuman diat ya al-rami bagi orang yang mana ya tidak ada hukuman bunuh dan tidak ada hukuman diat bagi orang yang melakukan pembunuhan tadi itu. Bahwa sunnah terima, adapun alasan pemikiran pandangannya Sohibah ini qaimatun ditegakkan ala amil qatli, bahwa orang yang bunuh ta'alukun punya kaitan dengan qatil, orang yang membunuh, wal maqtul, dan orang yang dibunuh ya fil qatil, karena tindakan orang yang membunuh. Wa taru, adapun dampaknya yaitu akan dampak fil maqtul pada orang yang terbunuh bi qatil hayati, dengan hilangnya kehidupan, walaupun tapi diberi ismati fil waktu ini. Oleh karena itu maka harus diakui untuk mendapatkan hak perlindungan fil waktu ini, ada dua waktu yang bersamaan ya. Yang ketiga adalah berikutnya adalah waktul isma, waktunya orang untuk mendapatkan perlindungan. Ini dalam Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah, menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, waktul fili, waktunya terjadinya tindakan itu. Waktul maut, dan waktunya dari kematian. Bahwa wafiqu qawla Sohibaini min Hanbiyah, pendapat yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan kemudian Hanabilah itu adalah selaras, sesuai dengan pemikiran dua orang murid Imam Abu Hanifah bernama Muhammad As-Syaibani dan Abu Yusuf ya. Itu adalah hampir sama minal Hanabiyati, dari orang ulama yang berafiliasi kepada mazhab Abu Hanifah. Walai, dan berdasarkan pendapat itu lakut yaitu muslim, jikalau dipotong tangan seorang muslim, fartad, dan kemudian dia murtad, tidak murtad itu murtad, famata, maka dia meninggal bisirayatil jarahiyah, karena apa? Mengalirnya berbagai macam luka ya, merembetnya beberapa luka tadi itu. Lam yajib ala qatili, maka tidak wajib bagi orang yang bunuh qisasun, hukuman qisas binafsi pada jiwa dia, pada tubuh dia. Wala dia tunda, tidak wajibkan hukuman diat, wala kafaratun, dan tidak dikawajikan membayar kafarat. Alasannya apa? Yana nafsu murtadin wa ghairu maksumin, karena orang yang dibunuh itu adalah karena jiwa yang terbunuh itu adalah jiwa yang dalam kondisi murtad ya, ghairu maksumin, tidak terdapatkan perlindungan hukum ya. Jadi orang yang murtad itu orang yang keluar dari Islam, tidak mendapatkan hukum hakul isma ya. Walamatun, dan tidak ada namanya jaminan ya. Wakadari, kalau demikian juga ya, laurama, jika membana seorang musliman, seorang muslim, kafiran orang yang kafir, pas lama ya, ketika mana itu dia masuk Islam, qabla isabati, sebelum terkena tadi panan itu, lam yuktasso ya, maka tidak diberikan hukuman kisos dalam muslim dari seorang muslim. Alasannya apa? Ya, dalam marmiyah kan orang yang dipanah tadi itu lam yakun maksum, ada orang yang belum mendapatkan perlindungan karena dia belum masuk Islam. Ketika dipanah dia masih dalam keadaan murtad ya, masuk Islam setelah dipanah ya. Hukum yang berlaku adalah hukum tidak berlaku surut ya. Inilah beberapa hal-hal yang terkait dengan al-qatlu al-jinai al-nafs, jadi kejahatan terhadap diri manusia, kepada jiwa manusia. Baik, saya kira itu. Nanti kita lanjutkan pada poin yang kedua, bahwa unsur
daripada pembunuhan itu adalah kalau tadi pertama bahwa orang yang dibunuh adalah manusia yang hidup yang mendapatkan pelindungan darahnya, yang dilindungi darahnya. Nanti kita akan bahas yang kedua adalah bahwa poin yang kedua adalah ayyakunal qatilu najja'an fil jani, bahwa pembunuhan itu adalah bersumber dari tindakan orang yang membunuh. Saya kira itu, kita insya Allah bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nanti bisa disimak melalui video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.